Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu strategi komunikasi lingkar ganja Nusantara di media sosial dalam mengedukasi masyarakat, yang beranggotakan Hilman Fadilah Kusuma selaku moderator, Kafes Lutfi Trajurna, dan Galuh Praditya. Di bagian ini akan dibacakan oleh Galuh. Latar belakang penelitian kita adalah komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang di dalamnya ada sejumlah komponen atau unsur yang mencakup kegiatan tersebut. Proses komunikasi selalu mensyaratkan beberapa unsur, antara lain komunikator, pesan, dan komunikan. Suatu komunikasi massa tidak hanya memberitahukan dan mendengarkan saja, namun di dalam suatu proses komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta, ataupun pendapat dari satu orang ke orang lain. Adapun pengertian strategi komunikasi ialah suatu perencanaan ataupun langkah-langkah yang dibuat untuk mempengaruhi agar komunikan dapat memahami pesan dengan baik menggunakan pemilihan kegiatan, pesan, maupun media tertentu. Menurut Anong Ujana Effendi, dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi Komunikasi, menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau communication management untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis. Harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan atau approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Seperti kita ketahui, perdebatan terkait pemanfaatan ganja menjadi kontroversi, khususnya di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan minimnya edukasi terkait tanaman ganja dan tertutupnya akses untuk riset-riset terkait tanaman ganja. Ganja dianggap sebagai gerbang narkoba karena seseorang yang memakai ganja memiliki resiko yang lebih besar untuk memakai zat-zat adiktif yang lebih keras. Ketiadaan akses untuk meriset membuat tanaman ganja berada pada posisi yang termarginalkan. Penyalahgunaan ganja misalnya. Informasi penyalahgunaan ganja selalu disuarakan oleh pihak-pihak yang tidak pernah tahu apa saja zat yang terdapat pada tanaman ganja. Perjuangan LGN dalam mengedukasi masyarakat terkait nilai positif dari ganja memang merupakan hal yang tabu mengingat ganja di Indonesia tergolong dalam narkotika golongan 1 yang memiliki sanksi hukum bagi pemakai, pengedar, maupun produsennya. Selain itu, LGN juga mendapat penolakan keras dari sekelompok masyarakat penggiat drakor yang sangat terlihat jelas bahwa mereka membenci ganja sehingga kampanyenya membuat ganja semakin terpojok. LGN sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat dengan cara memperbaiki citra ganja yang ada di masyarakat, di mana jika penggunaan ganja sesuai dengan dosis, maka akan memberikan nilai positif karena LGN sendiri menyadari bahwa nilai negatif dari ganja karena penyalahgunaan dalam konsumsinya. Oleh karena itu, LGN ingin pembenar gunaan ganja yang ada di masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting bagi LGN untuk menerapkan strategi komunikasi sebagai perencanaan dalam langkah-langkah penyampaian pesan maupun informasi yang ingin mereka sampaikan sesuai dengan tujuan mereka untuk mengedukasi masyarakat, terutama para pengikutnya di sosial media. Instagram mereka yang bernama @lgn_id mengenai manfaat kesehatan dari ganja itu sendiri. Selain itu, Lingkar Ganja Nusantara atau LGN juga menjadi baris terdepan dan vokal dalam perencanaan legalisasi tanaman ganja bagi dunia medis di Indonesia. Tujuan dari LGN yang ingin menjadikan ganja untuk keperluan medis didasarkan kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. LGN menggiring opini masyarakat terhadap ganja yang sering dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, LGN berupaya memberi persepsi positif terhadap ganja melalui edukasi. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dilewati LGN mengingat stigma masyarakat yang terlanjur negatif terhadap ganja, sehingga edukasi terkait manfaat ganja sering mengalami penolakan atau hujatan dari masyarakat secara umum. Strategi komunikasi yang saat ini dilakukan oleh LGN seperti melalui penerbitan buku hikayat pohon ganja, seminar, dan penggunaan media sosial nampaknya cukup berhasil dalam melakukan edukasi manfaat tanaman ganja kepada sebagian masyarakat yang terlihat dari banyaknya pengikut LGN di Instagram, yaitu sebanyak 341.000 pengikut, dan dari Facebook memiliki pengikut 114.000 dan
memiliki rating 4,7 dari 5 yang telah diisi oleh 1.877. Adanya apresiasi berupa dukungan kepada LGN tidak terlepas dari penggunaan strategi komunikasi yang dilakukan, meskipun hal tersebut tidak disadari oleh LGN. Dukungan yang dilakukan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini menjadi hal yang penting bagi LGN dalam melakukan edukasi manfaat tanaman ganja secara medis, karena hal tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan edukasi mengenai manfaat tanaman ganja kepada masyarakat. Keberhasilan LGN dalam mengomunikasikan informasi sehingga dapat diterima komunikannya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Karena LGN terbukti dapat merubah opini negatif masyarakat kepada ganja. Perubahan opini dari masyarakat tersebut menunjukkan jika sebuah komunikasi akan bergantung pada cara penyampaiannya, dan pada penelitian ini akan dicari tahu bagaimana strategi komunikasi LGN dalam melakukan edukasi manfaat tanaman ganja, sehingga dapat diterima oleh masyarakat meskipun secara hukum ganja termasuk barang yang ilegal dan memiliki sanksi hukum yang berat. Berdasarkan uraian masalah dan penjelasan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus masalah pada penelitian ini adalah strategi komunikasi lingkar ganja Nusantara di media sosial dalam mengedukasi masyarakat. Tujuan penelitian, mengetahui dan mendeskripsi strategi komunikasi LGN dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat tanaman ganja, serta tujuan yang ingin dicapai LGN dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat tanaman ganja tersebut. Manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya bidang strategi komunikasi yang terkait isu-isu kontroversial. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumentasi, masukan, maupun bahan evaluasi bagi lingkar ganja Nusantara, dan lebih jauh dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait atau yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti bersifat kualitatif, yaitu merupakan metode penelitian yang sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang ilmiah. Metode ini juga disebut sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan dalam penelitian bidang antropologi budaya, atau dalam Sugiono 2010-8. Fokus penelitian. Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dan pengolahan data yang kemudian akan jadi kesimpulan. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini berfokus pada sikap, yaitu 1. Strategi yang digunakan LGN dalam memberikan informasi. 2. Manfaat yang ada pada tanaman ganja. Sumber data. Dalam penelitian ini, menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan kajian ini. Untuk menunjang penelitian yang dilakukan, maka diperlakukan data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh peneliti didapat melalui observasi dengan cara menganalisis akun Instagram LGN maupun media sosial lainnya. Sesuai dengan fokus penelitian yang disiapkan peneliti, serta data pendukung yang dibutuhkan peneliti dapat melalui literatur buku dan searching internet. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga bermanfaat sebagai bentuk penunjang dari penelitian yang valid, tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, melainkan informasi-informasi dalam bentuk data yang relevan dan dijadikan bahan-bahan penelitian untuk dianalisis. Studi pustaka. Studi pustaka ini mencari dan mengumpulkan tulisan, buku, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian tentang keterkaitannya dengan strategi komunikasi lingkar ganja Nusantara atau LGN melalui media sosial dalam mengedukasi pengikutnya. Penelitian menggunakan studi pustaka dan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian diantaranya A. Referensi buku, B. Penelitian terdahulu, C. Internet searching, D. Observasi akun media sosial LGN. Uji keabsahan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiono dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check. Sugiono 2005/270. Teknik analisa data. Teknik analisa data adalah suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui bagian-bagian, hubungan di antara bagian, dan hubungan di antara bagian dan keseluruhan. Menurut Botgan dan Bicklin, teknik analisa
Teknik analisa data sebagaimana yang dikutip oleh Mulung ialah analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Mulung 2005 banding 248. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi pada beberapa media sosial LGN, maka peneliti dapat melakukan analisis dengan tema strategi komunikasi lingkar ganja Nusantara di media sosial dalam masyarakat tentang manfaat ganja untuk kesehatan yang meliputi rencana, tujuan, pesan, dan hambatan. Pembahasan. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti merumuskan 4 poin. Apa saja yang akan peneliti teliti pada penelitian ini, di mana keempat poin tersebut diantaranya adalah rencana, tujuan, pesan, hambatan yang peneliti pikir hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penelitian. 1. Rencana. Salah satu fungsi dari rencana ialah sebagai manajemen organisasi maupun perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, rencana menjadi sebuah strategi dalam menyusun komunikasi baik berupa semua langkah-langkah maupun tahapan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi Lingkar Ganja Nusantara dalam proses edukasi yang mereka berikan kepada pengikut mereka mengenai manfaat dari tanaman ganja khususnya pada bidang kesehatan. Adapun hasil observasi dianalisis yang peneliti teliti pada akun Instagram LGN, yaitu ada keselarasan antara teori dengan yang ada diaplikasikan menjadi konten oleh Lingkar Ganja Nusantara, di mana mereka melakukan tahapan mencari literatur, kemudian menyusun pesan, lalu yang terakhir membuat konten sebagai media penyampai dan pengemas pesan tersebut. 2. Yaitu tujuan. Tujuan ialah sebuah bentuk visi maupun misi yang lahir karena adanya penyusunan rencana atau perencanaan di dalamnya. Tujuan juga memiliki target atau sasaran apa saja yang ingin dicapai, di mana di dalamnya kita harus merumuskan maupun menentukan apa yang akan dikerjakan. Adapun hasil observasi yang peneliti teliti menggambarkan adanya keselarasan antara teori dengan yang diaplikasikan di lapangan oleh Lingkar Ganja Nusantara, di mana mereka melakukan tahapan dengan mewujudkan misi organisasi, masyarakat yang banyak menggunakan Instagram, merubah mindset dan menghilangkan stigma buruk tentang ganja. Pesan. Pesan adalah suatu bentuk informasi yang dituangkan kepada orang lain dalam bentuk gagasan, verbal maupun non-verbal, untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berkaitan dengan manfaat dan kebutuhannya. Pesan adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator dengan maksud dapat diterima oleh komunikan. Dalam strategi komunikasi, pesan menjadi hal yang sangat vital karena pesan menjadi hal yang inti dalam setiap proses komunikasi yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi mengenai strategi komunikasi oleh LGN dalam melakukan edukasi mengenai manfaat tanaman ganja untuk kesehatan kepada pengikut mereka, ini meneliti melihat bentuk pesan yang sudah direncanakan dan diaplikasikan. Dapat dikatakan LGN selaku komunikator melakukan tahapan dengan cara menyusun pesan edukasi mengenai tanaman ganja, pesan interaktif dan pesan persuasif. 4. Hambatan. Hambatan ialah sebuah penghalang atau kendala di mana hambatan menjadi faktor yang mengganggu dalam proses penyampaian pesan tersebut yang nantinya ditakutkan bila makna dari pesan tersebut tidak tersampaikan dan diterima dengan baik oleh komunikan karena adanya hambatan tersebut. Sama seperti pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hambatan yang dirasakan, diantaranya ialah kurangnya kesadaran diri masyarakat akan manfaat tanaman ganja. Isi pesan yang kurang dimengerti, dan pembicaraan bertema ganja masih sangat tabu di kalangan masyarakat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian kajian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan mengenai strategi komunikasi Lingkar Ganja Nusantara dalam media sosial di masyarakat. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 1. Peneliti melihat bahwa LGN melakukan perencanaan terlebih dahulu di dalamnya sebelum menyampaikannya pesan maupun informasi tersebut kepada publik. Seperti pada tahapan mencari literatur, kemudian menyusun pesan, lalu yang terakhir membuat konten sebagai media penyampai dan pengemas pesan tersebut. 2. Peneliti melihat bahwa LGN melakukannya dengan kegiatan edukasi di mana edukasi tersebut diharapkan dapat
membuka wawasan masyarakat terutama pengikut akun @lgn_id mengenai tanaman ganja yang sebenarnya memiliki banyak manfaat di dalamnya. 3. Peneliti melihat bahwa LGN mengedepankan bentuk-bentuk pesan yang menarik dan inovatif, tetapi tidak melupakan isi dari pesan tersebut yang harus mampu diterima dengan mudah oleh para pengikut mereka. 4. Peneliti melihat bahwa LGN tidak luput dari hambatan-hambatan yang menghampiri. Respon yang dilakukan oleh LGN Bandung dalam mengurangi hambatan tersebut terbilang cukup baik, di mana mereka sering melakukan sesi tanya jawab dan live streaming, di mana hal tersebut dapat menjadikan hal baik dalam mengurangi miskomunikasi dan juga secara tidak langsung dapat membentuk koneksi yang baik dengan pengikat mereka. Diharapkan agar Lingkar Ganja Nusantara atau LGN selalu bijak dalam memberikan edukasi kepada pengikutnya, karena pengikut di media sosial LGN cukup banyak diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. LGN juga harus mengikuti tren dalam memberikan konten, serta tidak salah dalam menyampaikan berita atau informasi supaya tidak ada miskomunikasi antara komunikator dan komunikator. Sekian hasil dari penelitian kita. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.